Shalom. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Di hari Minggu ini, saya dan saudara masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama lewat pelayanan Yabes Ministry. Selamat hari Minggu, selamat kita menikmati kuasa di dalam ibadah. Selamat kita menikmati pribadinya Yesus Kristus lewat pujian dan penyembahan kita. Apapun masalah yang sedang saya dan saudara hadapi hari-hari, bergembiralah karena Tuhan. Sama seperti Raja Daud pernah berkata, "Aku bersuka cita ketika dikatakan kepada orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami yang tergabung dalam pelayanan Yabes Ministry, kami akan memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih betapa indah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu kekal tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah, tak selamanya mentari bersinar, oh, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Ya, janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Yang tahu isi hati kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau Tuhan, haleluya. Oh, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Haleluya. Lebih dari kata air mataku, hanya
sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Rasakan kehadiran Tuhan, Roh Kudus bersama kami. Kekudusannya mengalir memenuhi hati kami. Curahkan kuasa darah-Mu, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Untuk kami menyembah-Mu Bapa, menyembah-Mu Bapa, di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Terimalah pujian kami ya Tuhan, terimalah ucapan syukur kami, terimalah sanjungan hormat kami bagi nama-Mu Yesus, Juru Selamat, penolong kami yang setia, menyembuhkan kami di saat kami sakit, menguatkan kami di saat kami lemah, memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kami kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, bahwasanya keberadaan kami saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kesetiaan Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dapat kami balas segala anugerah-Mu Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, untuk kami mengiring Engkau, kami akan tetap setia layani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu.
katakan, ini hatiku Tuhan, ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu membeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untuk-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, sebelum kita menikmati firman Tuhan pada saat ini, saya teringat bagaimana ada seorang perempuan yang dikenal dengan pendosa. Tetapi begitu dia mendengar Tuhan Yesus ada di rumah seseorang, dengan hati yang hancur, dengan hati yang hancur, perempuan ini masuk di dalam rumah. Satu kerinduan di dalam hatinya, kerinduan terbesar dari perempuan ini, yang sangat dianggap hina oleh banyak orang, tapi tidak bisa menghalangi kerinduan perempuan ini untuk bertemu dengan Tuhan. Dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Dia membasahi kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Dia tidak mempedulikan apa kata orang-orang yang ada di sekitar dia, yang sedang melihat dia, yang sedang menonton dia. Tetapi satu yang menjadi prioritas, satu yang menjadi fokus, satu yang menjadi tujuan perempuan ini ada di rumah itu, yaitu dia mau berjumpa dengan Tuhan. Dia mau mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dengan hati yang hancur, dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan dia berkata, ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu membeluk hatiku, terangi langkahku. Lebih siapkan hati kita saat ini. Kita berikan hati kita. Ini hatiku, ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu. Biarkanlah Roh-Mu membeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untuk-Mu. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, di saat kita datang dengan hati yang hancur, di saat kita datang hati yang hancur, ya, di mana tidak ada satu orang yang bisa menyelamatkan kita, di mana satu orang tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah, pergumulan, keadaan kita, tidak ada yang bisa mengeluarkan kehidupan kita. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan, saat ini kita datang sama seperti seorang perempuan. Walaupun dia dikatakan perempuan pendosa, tetapi dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia mencurahkan air matanya. Bahkan dia tidak segan-segan memberikan minyak wanginya yang mahal, dicurahkan di kaki Tuhan Yesus. Dan dia menyeka dengan rambutnya, tanda penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita. Kita relakan hati kita untuk dibentuk dengan firman Tuhan pada siang hari. Apapun yang Kau akan katakan pada saat itu, hati kami siap Tuhan. Dan mohon Roh Kudus, kuasa-Mu tercurah atas kami semua. Di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, setiap hati yang terluka dibebar, setiap hati yang tersakiti disembuhkan, setiap hati dipulihkan Tuhan. Sebab firman-Mu mengandung kuasa. Engkau berkuasa Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Berkati kami semuanya pada saat ini. Dan hamba percaya semua kami yang mendengarkan firman, tidak terkecuali, baik orang tua sampai kepada anak-anak, diliputi, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Dan di saat Roh Kudus turun menaungi kami, maka sesuatu pasti terjadi.
Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam pribadi kami. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam rumah tangga kami. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi anak-anak kami. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam pekerjaan kami. Roh Kudus menaungi kami. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus turun atas kami. Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami terbuka untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita. Saya bersama anak saya Jehuda Miracle Edward Mongkau. Ya, kami selalu bersama dimanapun pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Ya, saya tidak lupa untuk mengajak anak saya. Bukan kehebatannya, bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi karena perkenanan Tuhan yang mempercayakan baik anak saya bersama saya maupun saudara-saudara semua. Ya, kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Kita semua spesial, kita semua istimewa. Walaupun dunia tidak menganggap kita, dunia tidak menilai kita, dunia tidak mengistimewakan kita, tetapi saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Seperti Tuhan menaruh perhatian, menaruh belas kasihan, menaruh kasih dan cintanya kepada perempuan pendosa tadi yang saya katakan, maka saya percaya perhatian yang sama pun ditujukan bagi kita semua. Dalam keadaan duduk mungkin saat ini kita sedang menonton, mungkin sedang berbaring dalam keadaan tubuh yang lemah, saya percaya kuasa Kristus sedang bekerja. Kuasa Kristus bekerja dengan dahsyat bagi setiap hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, yang meresap, yang menyerap, yang menarik, yang menyambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Disampaikan terima kasih kepada hambanya Pastor Henry Mongkau, adik kami yang terkasih, dipercayakan Tuhan untuk melayani pelayanan Jabez Ministry yang ada di Bandung. Halo jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Bandung, anak-anak muda yang ada di Bandung, salam sejahtera, selamat hari Minggu, tetap bersuka cita karena engkau tidak sendirian, engkau bersama dengan firman Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ingin membagikan, pernah juga saya bagikan dalam pelayanan di Global Revival Indonesia. Kenapa ya? Kenapa sudah lama ikut Tuhan? Ya, saya tidak tahu ya Jabez Ministry sudah berapa tahun terbentuk. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di dalam pelayanan, dalam persekutuan Jabez Ministry ini bukan orang-orang yang baru mengenal Tuhan, bukan orang-orang yang baru cinta Tuhan, bukan orang-orang yang baru melayani Tuhan, tetapi orang-orang yang sudah cukup lama mengenal Tuhan dan sudah dalam waktu yang jangka waktu yang sangat panjang, jangka waktu yang sangat lama sudah ada dalam pelayanan. Tetapi di dalam kenyataan, di dalam kehidupan sehari-hari banyak saya melihat ya sungguh mengecewakan, sangat mengecewakan. Karena apa? Saya pelajari Tuhan, apa sih penyebabnya? Ada banyak hal penyebabnya, tetapi saya rindu bagi kita semua pada siang hari untuk dibagikan kepada pelayanan Jabez Ministry, kepada anak-anak muda maupun orang tua, kepada saudara-saudara dimanapun Anda berada. Apa sih penyebabnya? Kenapa? Mungkin ada di antara kita, termasuk saya juga pernah. Kenapa kok tidak kuat? Kenapa kok bisa lemah? Kenapa tidak bisa menjadi berkat? Kenapa tidak bisa menyenangkan hati Tuhan? Ya, bukan karena Tuhan tidak berkuasa, bukan Roh Kudus tidak berkuasa, bukan firman-Nya tidak berkuasa. Ya. Mari sama-sama kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasalnya yang ke-13. Matius pasal 13 ayat yang ke-4. Matius pasal 13 ayat 4 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Matius 13 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita baca lagi di dalam ayatnya yang masih di Matius 13 ayat 19. Matius pasal 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan.
Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat terakhir 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang mengikuti siaran Yabes Ministry saat ini bukan baru kali ini mendengar firman Tuhan. Amin. Bahkan mungkin bukan baru 10 kali mendengarkan firman Tuhan. Sudah banyak kali, sudah tidak terhitung lagi berapa kali saya mendengarkan firman Tuhan. Dalam satu hari banyak sekali saya mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kenapa kok banyak orang Kristen sudah banyak kali mendengar firman Tuhan. Pagi dia sudah dengar firman Tuhan, di dalam pekerjaan, di tengah-tengah jam istirahatnya dia pun mendengarkan firman Tuhan, sore dia mendengar firman, malam-malam dia mendengarkan firman. Tapi kenapa kok tidak bisa berbuah? Kenapa tidak bisa bertumbuh? Kenapa tidak bisa menjadi berkat? Kenapa tidak berbau harum di hadapan Tuhan? Saya renungkan, ternyata penyebabnya di dalam hati. Penyebabnya ternyata di dalam hati, ya. Ternyata penyebabnya ada di dalam hati. Yang pertama di sini, benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sampai habis. Nah, penjelasannya ayat di dalam ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman, sama-sama ya, kita sedang mendengarkan firman. Saya di Manado, Bapak Ibu Saudara semua ada di Jawa sana sedang mendengarkan firman, tetapi tidak mengerti. Banyak orang bisa mendengarkan firman Tuhan di tempat yang sama, di ruangan yang sama, di jam yang sama, tetapi belum tentu semua mengerti. Belum tentu semua memahami. Dalam terjemahan bahasa Yunani tidak mengerti sini memakai kata maisuniemi, yang artinya banyak orang mendengarkan firman Tuhan di jam yang sama, pengkhotbahnya sama, tapi tidak semua mengerti. Ada yang bodoh, ada yang tidak berakal budi, ada yang tidak bijaksana, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Padahal dia kelihatan sedang duduk, sedang konsentrasi, seperti sedang fokus memperhatikan firman. Tetapi dia tidak mengerti. Hatinya tidak connect. Tidak mengerti, tidak berakal budi, tidak bijaksana. Ayat 4 berkata, karena benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 19 berkata, datanglah si jahat. Ya, kita tahu ya si jahat yaitu iblis. Datanglah si jahat dan merampas, memakai kata harpazo. Merampas, dia merenggut, dia merebut, dia mengangkat sampai habis. Ya. Ayat 4 berkata, datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi waktu si jahat ambil firman Tuhan kepada orang-orang bodoh, ya, itu memangnya ada sisa, tidak ada sisa sama sekali. Semua firman Tuhan, semua benih-benih firman Tuhan itu diambil, direnggut, direbut, diangkat, tidak ada sisa. Jadi banyak orang Kristen dengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Dalam kitab Korintus berkata mereka memang mengenal Allah, tetapi hati mereka bodoh, hati mereka gelap. Jadi mereka tidak bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dan saya berharap saya dan saudara tidak termasuk dalam golongan seperti ini. Kita sudah mendengar firman Tuhan, tetapi kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Kasihan sekali. Iblis mengambil benih di dalam hati, kardia, di dalam pikiran, di dalam jiwa, di dalam batin kita. Seharusnya firman itu menempati batin kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, menguasai seluruh aspek kehidupan kita. Tetapi iblis ambil. Sehingga ada sisa, saudara. Tidak ada sisanya. Dia ambil semuanya. Saya berharap Roh Kudus bekerja, dan saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan mengerti, ya.
mengerti, tidak bodoh. Dan jangan biarkan iblis mengambil. Dengan cara apapun, iblis memakai cara apapun, taktik apapun, metode apapun, baik dengan hal-hal yang menyenangkan ataupun dengan hal yang menyakitkan. No, tidak bisa. Saya dan saudara harus pertahankan firman itu di dalam hati. Tetapi banyak orang Kristen mendengar, tapi bodoh, tidak mengerti apa yang disampaikan. Yang kedua, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jatuh di tanah yang berbatu-batu, tanahnya sedikit. Waktu matahari muncul, dia layu menjadi kering karena tidak berakar. Kembali lagi, ini tipe-tipe orang Kristen yang suka mendengar firman Tuhan. Suka mendengarkan firman Tuhan, ya. Ayat 20 berkata, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu. Siapa? Saya dan saudara saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan segera menerimanya dengan gembira. Keren banget khotbah ini, lucu. Sangat menghibur hati saya. Saya lagi galau, saya lagi stres, saya lagi frustasi karena pekerjaan, karena rumah tangga, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Pokoknya banyak hal yang buat saya stres. Saya suka khotbah seperti ini, lucu. Banyak sekali humornya. Gaya pendetanya itu masuk kriteria saya. Menggembirakan hati. Jadi waktu masuk gereja, waktu masuk tempat ibadah, orang-orang seperti ini segera menerima dengan gembira. Ya, tetapi ia tidak berakar, ya. Tidak berakar di sini dalam terjemahan bahasa Yunani artinya dia tidak memegang, dia tidak menjaga benih itu. Ya, dia hanya sementara, dia cuma tahan sebentar saja. Imannya kuat hanya waktu dia ada di tempat ibadah, Bapak Ibu. Dia gembira, hatinya enjoy, hatinya senang hanya waktu di tempat ibadah saja. Begitu dia keluar tempat ibadah, dia kembali ke aktivitasnya masing-masing. Dia kembali ke kesibukannya, dia kembali ke pekerjaannya, dia kembali menghadapi pergumulannya. Tidak bertahan. Banyak orang Kristen seperti ini, banyak sekali. Waktu dengar firman Tuhan, amin, aminnya kencang sekali. Oh, tepuk tangannya keras sekali. Tetapi waktu datang, ya ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan, tlipsis. Yunaninya berkata tlipsis, waktu datang siksaan, waktu datang kesesakan, waktu datang penindasan, waktu datang kesusahan, waktu datang kesengsaraan, waktu datang kesukaran, waktu datang kemalangan, waktu datang kesakitan. Karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Tapi waktu di gereja, haleluya, hadirat Tuhan luar biasa melingkupi dia. Ya, dia mendengar firman Tuhan, dia bergembira, dia bersuka cita. Tetapi terbukti waktu datang siksaan. Siksaan orang Kristen zaman sekarang apa sih? Pedang. Kalau zaman Rasul Paulus iya. Zaman Rasul Petrus, zaman Rasul Yohanes, iya. Orang-orang benar-benar, orang-orang yang ikut Tuhan itu benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi zaman kita sekarang, apa sih? Apa penindasan orang Kristen zaman sekarang yang ada di daerah kota-kota sana? Siksaannya apa? Kesesakannya apa? Saya difitnah, saya disakiti, saya dikata-katain, saya diremehkan. Nggak bertahan. Waktu dia dengar ada yang bilang begini tentang dia dengar orang bilang begini, udah nggak bertahan lagi dia. Imannya muncul cuma waktu ada di tempat ibadah. Tapi begitu dia kembali ke aktivitas setiap hari, ke pekerjaan, harga diri saya dilecehkan, harga diri saya diremehkan, ya, harga diri saya diinjak-injak. Waktu datang penindasan karena firman itu,
dia tidak bertahan. Orang itu pun segera murtad. Haleluya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, apakah engkau masih seorang muda, seorang remaja, ataupun sudah sebagai orang tua, apapun penindasan, kesesakan, ya, kesesakan kita mungkin berbeda ya Bapak Ibu. Kesesakan saya bersama suami saya berbeda dengan kesesakan Pastor Henry Mongkau bersama istri Ibu Mia, ataupun mungkin saudara-saudara di tempat yang lain, berbeda. Tetapi jangan sampai penganiayaan, kesesakan, kesengsaraan itu membuat kita sampai murtad. Haleluya. Penganiayaan karena firman itu, diokmos, dianiaya dengan apa sih orang-orang Kristen zaman sekarang? Kalau zaman dulu Kaisar Nero itu, perempuan yang hamil itu dibelah. Obor-obor di pinggir jalan itu bukan obor api, tetapi orang-orang Kristen yang dibakar, dan mereka menjadi seperti obor-obor penerang di pinggir jalan. Lah kita apa? Kita penderitaan kita, penganiayaan kita apa sih Bapak Ibu Saudara? Mendengarkan firman Tuhan oke banget, tapi baru kesusahan sedikit, baru kesesakan sedikit, murtad, skandalizo, murtad dalam terjemahan bahasa Yunani, skandalizo. Baru dianiaya sedikit, baru terima kesesakan sedikit, ya dia menyangkal imannya yang dulu, dia kecewa, dia tergoncang, dia menolak Tuhan. Buat apa sih gue beriman, nggak ada hasilnya, nihil, hasilnya nggak ada. Tapi rajin dengan firman Tuhan, rajin. Yang ketiga di sini, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Mendengarkan firman Tuhan, oke, ini tipe yang ketiga. Ini orang Kristen suka mendengarkan firman Tuhan, banyak mendengarkan firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia, kepentingan dunia, tatanan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, dan tipu daya, ya. Di dalam ayatnya yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Hatinya nggak fokus pada benih itu, tapi hatinya fokus kepada dunia. Senang kayaknya ya, kalau kita begini, kalau kita begitu. Tetapi di dalam ayatnya yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, haleluya, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 30 kali lipat. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, sama-sama mendengar. Di tipe yang pertama, kedua, yang ketiga sama-sama mendengar, di tempat yang sama, di waktu yang sama, dengan pengkhotbah yang sama seperti sekarang. Pengkhotbahnya sama, waktunya mungkin berbeda. Kami di sini jam 11, Bapak Ibu Saudara yang ada di Pulau Jawa dan sekitarnya itu mungkin jam 10. Waktu boleh berbeda. Firman Tuhan yang disampaikan sama-sama sedang mendengarkan firman Tuhan, tetapi yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan mengerti. Suniemi, berakal budi. Dia tangkap loh, dia tangkap. Seperti kalau saya mau melempar bola kepada anak saya, ya udah perhatikan, mami mau lempar bola, tangkap ya. Tapi karena Yahudanya nggak fokus, nggak lihat saya, dia cuma lihat teman kiri kanannya. Waktu saya lempar bolanya, jatuh bolanya, nggak nangkap. Dia nggak fokus. Tetapi
Tipe yang keempat ini orang yang mendengarkan firman dan mengerti. Haleluya. Mendengar akowo. Mendengar, mempelajari, dan menaati. Di dalam Markus 4 ayat 20 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman dan menyambut. Paradechomai. Mendengar firman dan menerima. Dia menyambut. Dia mengakui, ini loh kekuatan saya. Ini yang paling berharga. Ini yang paling istimewa. Di dalam Lukas 8 ayat 15 berkata, setelah mendengarkan firman itu, orang-orang yang setelah mendengarkan firman Tuhan itu menyimpan di dalam hati. Sama-sama kita mau katakan, simpan di dalam hati firman Tuhan itu. Kateko. Dia menahan firman di dalam hati. Dia berusaha mempertahankan firman di dalam. Dia terus memegang dengan teguh firman itu, sehingga tidak bisa lepas. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Makanya firman Tuhan bilang, janji pasti bukan mungkin. Dia pasti berbuah 100 kali lipat, 60, 30 kali lipat, pasti berbuah. Apa dia menyimpan dalam hati? Amsal 4:23 berkata, sudah sangat tidak asing bagi orang Kristen, di telinga orang Kristen. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, jagalah. Ya, saya baca di sini dalam terjemahan bahasa Ibrani, jaga natsar, artinya pegang, pelihara, simpan, lindungi hati kita dengan segala kewaspadaan, mismar, seperti seorang tahanan yang sedang dijaga, ya. Oh, nggak boleh lolos, ini tahanan ini nggak boleh lolos. Seperti seorang penjaga yang sedang berjaga-jaga, ya, tidak boleh tertidur, saya harus berjaga-jaga. Seperti itu pula keadaan saya dan saudara untuk mempertahankan firman di dalam hati. Jangan anggap main-main dengan firman yang kita terima. Jangan karena mudah diperoleh, bisa di mana saja, kapan saja kita peroleh firman Tuhan, terus kita anggap murahan. Sehingga kita anggap itu firman Tuhan itu biasa-biasa saja. Hal-hal yang kekal kita anggap biasa-biasa saja. Kita sepelekan hal-hal seperti ini. Firman Tuhan berkata, jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau bilang waspada itu tidak main-main, Bapak Ibu Saudara semua. Waspada berarti ada bahaya. Ada bahaya akan mengancam. Ada risiko yang sangat fatal jika kita tidak waspada, jika kita tidak hati-hati. Kalau di rumah-rumah orang kaya saya sering melihat, awas ada anjing galak. Ya seperti itulah tipe-tipe waspada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau saya dan saudara tipe yang keempat, menyambut firman, menyimpan firman di dalam hati, menahan firman, berusaha memegang firman dengan teguh, maka di situ hati kita. Di situ letak hati kita. Di situ posisi hati kita. Kita menyatu dengan firman. Kita menyatu dengan roh Tuhan. Maka di situ hati kita, di situ pikiran kita, di situ mindset kita, di situ seluruh tujuan, rencana semua sesuai dengan firman Tuhan. Makanya tadi awal saya bilang kan, kenapa ya? Firman Tuhan disampaikan, hamba Tuhan sudah bergumul dengan doa dan puasa. Kok nggak nyambung sama jemaat? Kok nggak nyambung sama yang disampaikan? Kok saya kasih tahu A, kok yang dilakukan B? Firman Tuhan berkata mengasihi, kok yang dilakukan membenci. Nggak nyambung karena ini hatinya nggak beres. Hati banyak orang Kristen itu nggak beres, hatinya bermasalah. Jadi biar dalam satu hari 24 jam kali dia mendengarkan firman Tuhan, selama hatinya nggak beres, selama hatinya bermasalah, hatinya nggak pernah connect dengan firman Tuhan, ya bodoh, tidak akan pernah mengerti firman Tuhan. Dan iblis mudah sekali mengambil firman Tuhan di dalam hatinya. Semak duri, kekhawatiran dunia, tipu daya dunia akan menghimpit
firman Tuhan di dalam kehidupannya sehingga mati. Bahkan begitu ada penganiayaan, begitu ada penindasan, begitu ada kesukaran, murtad. Oh, saya ingin jadi kaya ini, bagaimana cepat jadi kaya? Cari jalan pintas. Walaupun bertolak belakang dengan iman. Nggak peduli dengan apa kata Tuhan, yang penting apa kata dunia. Apa kata dunia tentang saya? Keren. Apa kata dunia tentang saya? Populer. Terkenal. Banyak orang Kristen banyak sekali dengan firman Tuhan. Dalam hari Minggu ini Bapak Ibu Saudara, ada berapa siaran online, ibadah online itu? Mungkin dari jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Bahkan sekarang jam 10. Jabez Ministry tidak pernah bosannya tiap minggu menyuarakan kebenaran. Tapi kenapa? Dalam praktek kehidupan setiap hari, kenapa bukan itu yang dilakukan? Bukan kebenaran itu yang dilakukan? Bukan isi hati Tuhan yang dilakukan? Kenapa hatinya tidak beres? Hatinya bermasalah, hatinya tidak pernah connect dengan Tuhan. Hatinya, saya mau simpulkan ya, hatinya masih terikat dengan dunia ini. Hatinya masih bersahabat. Hatinya masih menempel, masih menyatu dengan yang namanya dunia ini. Saya mau kasih contoh satu orang muda yang kaya, dia juga seorang pemimpin. Di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26, dia seorang pemimpin. Waktu dia berkata, Tuhan Yesus, apa yang akan saya harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang apa? Yesus bilang, jangan membunuh, jangan mencuri, hormati orang tuamu, kasih sama manusia. Ya, hari ini kita baca ya Matius yang berdekatan dengan ayat pokok kita. Matius 19. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Matius 19 ayatnya yang ke-18. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayat 19. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat 20 Bapak Ibu. Matius 19, saudara-saudara, kita perhatikan Matius 19 ayat 20. Kata orang muda itu kepadanya, dia seorang pemimpin juga. Di dalam kitab Lukas 18 dikatakan dia juga seorang pemimpin. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Apalagi yang masih kurang? Keren banget. Kelihatan dari luar keren. Kristen sejati, Kristen tulen, Kristen asli loh. Ya, masih ada sih yang kurang. Ada yang kurang nggak? Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, baca sama-sama di rumah. Ketika orang muda itu dengar firman, dengar perkataan itu, pergilah ia, pulanglah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kelihatan seperti sedang melakukan firman Tuhan ya, taat melakukan firman Tuhan. Tapi sebenarnya hatinya bermasalah. Hatinya masih terikat dengan kuat sekali, dengan kencang sekali. Yang namanya dunia, masih terikat. Banyak orang Kristen kan kelihatan dari luar seperti seorang pelayan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tetapi hatinya masih bermasalah. Hatinya masih tidak beres. Hatinya masih suka dengan kenikmatan dunia. Di dalam Markus 10, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak harta. Banyak kan orang Kristen berbondong-bondong sebelum Covid datang ke gereja, apalagi kalau dengar nama pendeta besar, nama hamba Tuhan besar. Ya, salah satunya yang sudah almarhum Bapak Pendeta J. Aondato. Orang-orang berbondong datang untuk mendengar firman Tuhan. Tapi begitu mendengar firman Tuhan, kok nuntut ini sih sama saya? Nggak bisa dong. Belum bisa. Masa saya harus bikin begitu? Saya harus ampuni dia. Loh, dia yang salah kok saya yang harus kasih ampun? Gimana sih? Nggak bisa.
Dan masih banyak lagi firman Tuhan yang selalu bertolak belakang. Kenapa? Hatinya hatinya bermasalah. Check and recheck sekarang, jangan tunggu besok. Kalau firman Tuhan sekarang datang, cek. Firman Tuhan bilang apa? Jika engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu, pembicara-pembicara, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani firman Tuhan, yang memimpin puji-pujian, yang bermain musik. Jangan keraskan hati di saat mendengarkan firman Tuhan. Periksa, aduh ini firman Tuhan buat saya. Jangan selalu tunjukkan itu buat dia, itu buat sana, buat saudara saya yang di sana, buat teman saya. Lo kapan buat diri kita? Kalau setiap kali ibadah dengan firman Tuhan selalu kita tujukan buat orang lain, kapan buat kita? Kenapa? Apa penyebabnya? Hatinya bermasalah. Hatinya tidak beres. Hatinya tidak menyatu dengan hati Tuhan. Lukas 18:23, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Sedih dong. Sedih dong. Banyak ya saya lihat, khususnya ada di daerah saya, punya tanah banyak sekali. Punya tanah banyak, tapi tidak tergerak ya. Tidak tergerak untuk memberikan tanah itu untuk pekerjaan Tuhan. Nah, tergerak. Salahnya siapa? Salahnya ke Tuhan. Salahnya ke gembalanya? Bukan. Hatinya yang bermasalah. Kecewa, sedih. Makanya di dalam Yesaya 29:13 Tuhan telah berfirman, bangsa ini mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya. Keren-keren sekarang. Praise and worship-nya sekarang keren-keren. Keren-keren habis, ditambah dengan musik. Wah, lebih keren lagi. Ya, keren-keren. Padahal hatinya menjauh daripada aku. Coba kita periksa. Saya pernah waktu pelayanan di satu tempat, saya sampai bilang keren-keren sekali ini. WL-nya itu keren banget. Waktu selesai ibadah kami makan di pastori, terus saya bilang sama WL ini, dia masih pemuda ya. Saya bilang, engkau bukannya hebat di mimbar. Penyembahanmu kepada Tuhan bukannya sampai di mimbar, tetapi dalam kehidupanmu setiap hari, di dalam kamar, di luar kamar, di dalam rumah, di luar rumah, dalam aktivitasmu setiap hari. Itu adalah penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan cuma kelihatan keren WL setiap hari Minggu. Makanya firman Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, memuji aku dengan bibirnya, mendekat kepada aku hanya dengan bibirnya. Haleluya. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Kalau nyanyi bagus sekali. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Sama seperti siapa? Gehazi di sebelah Elisa. 2 Raja-Raja pasal 5. Siapa yang tidak kenal Nabi Tuhan yang bernama Elisa? Terus ada satu pelayan Tuhan di samping dia, otomatis dia juga ikut terkenal. Ku mau sepertimu, Yesus. Tapi hatinya bermasalah. Gimana sih? Gehazi di samping Elisa. Siapa yang tidak kenal Elisa? Waktu ditanya sama Eli, apa yang kamu mau minta? Dia bilang apa? Saya tidak minta apa-apa. Saya cuma minta roh yang ada padamu menjadi milik saya. It's luar biasa. Luar biasa. Dia tidak minta mujizat yang dilakukan oleh Elia, tapi dia minta roh yang ada menyertai Elia sehingga Elia kuat menghadapi Isabel. Elia mampu menghadapi 450 nabi Baal. Elisa minta roh itu. Yang ada pada Elisa minta roh yang ada pada Elia itu ada di dalam dirinya. Sehingga Elia bilang, sukar sekali sebenarnya apa yang kau minta, tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat, jadilah seperti perkataanmu. Sementara Gehazi di samping Elisa yang luar biasa dalam hadirat Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kok bisa Gehazi ada di sebelah Elisa ini? Gak bisa melakukan apa-apa. Waktu Elisa suruh, bawa tongkat saya,
taruh di tubuh anak itu pasti akan bangkit. Dia pulang, dia bilang enggak bangkit anaknya, Bapak. Ada apa? Hatinya bermasalah. Banyak pelayan Tuhan sepertinya hebat di atas mimbar, tapi hatinya bermasalah. Hatinya enggak beres. Hatinya mudah benci, sombong. Dia menganggap bahwa dirinya lebih dari orang lain. Dia lupakan Tuhan. Waduh Bapak Ibu, kalau pelayanan kiri kanan, pelayanan sana sini dia kasih, dia kan. Tapi waktu jamnya dengan Tuhan cuma 15 menit langsung ketiduran. Gimana sih? Padahal firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru, seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Sekalipun melewati lembah baka, lembah air mata, mereka makin kuat. Kenapa? Hatinya terikat dengan Tuhan. Tapi banyak sekarang pelayan-pelayan Tuhan lebih bertahan di pelayanan yang kelihatan di depan orang daripada bertahan yang hanya Tuhan yang lihat. Waktu doakan cuma Tuhan yang lihat. Waktunya berapa lama? Cuma 15 menit, 30 menit. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk. Tapi kalau untuk pelayanan, pagi-pagi sudah bangun. Ya, tapi hubungan pribadinya dengan Tuhan itu terlalu tipis sekali. Terlalu minim sekali. Tapi mau dianggap hebat, mau dianggap terkenal, mau dianggap seperti orang yang karib dengan Tuhan, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan itu kosong. Tidak pernah merasakan hadirat Tuhan, tidak pernah merasakan Roh Kudus memenuhi hidupnya. Jadi hanya asal menyembah. Sudah, yang penting sudah 1 jam saya menyembah Tuhan, saya sampaikan pokok-pokok doa saya, doa syafaat saya, pergumulan saya, kebutuhan. Sudah. Tidak pernah benar-benar duduk diam seperti Henok bergaul karib dengan Tuhan, seperti Daniel bergaul karib dengan Tuhan, seperti Nuh bergaul karib dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Banyak orang Kristen, banyak pelayan Tuhan, banyak pendeta-pendeta, banyak berbicara nama Tuhan, tapi sedikit sekali berbicara dengan Tuhan. Bangun jam berapa? Bangun jam 5, bangun jam 6 baru berdoa. Aduh ampun. Tapi kalau untuk kerja jam 2 pagi sudah bangun, jam 3 pagi sudah masak, jam 4 pagi sudah masak, jam 5 pagi sudah keluar dengan mobil. Tapi kalau untuk berdoa jam 4 pagi ngantuk. Untuk mempelajari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan hanya asal-asal, hanya mengandalkan kepintarannya, intelektualnya, mengandalkan internet, pengetahuan-pengetahuan yang ada di Google, tanpa mengandalkan dengkulnya, tanpa mengandalkan lututnya, tanpa mengandalkan hatinya yang terikat dengan Tuhan, mengandalkan bahwa Roh Kudus engkau sanggup. Suruh berdoa nggak mau, suruh pelayanan oke. Suruh nyangkal diri apalagi. Saya bilang, Tuhan kembalikan pengurapan-Mu di atas kepala para hamba-hamba-Mu saat ini yang sudah banyak hilang, cuman suka tampil pelayanan. Ya Bapak Ibu Saudara, saya selalu share sama suami saya bilang, kasihan ya, banyak hamba Tuhan besar punya kesempatan di mana banyak orang mendengarkan firman, tetapi firman Tuhan yang disampaikan, maaf, bukan meremehkan, seperti nggak ada rasanya apa-apa. Sayang, kenapa? Cuma berdasarkan ini aja ini sampaikan, dia ke tempat lain dia sampaikan yang sama, ke tempat lain dia sampaikan itu lagi. Kenapa? Enggak pernah up to date, tidak pernah selalu punya sesuatu yang baru dari Tuhan. Khotbah yang lama yang dia sampaikan, dan tidak ada pembaruan di dalam hidupnya setiap hari, tidak pernah ada perubahan. Kalau ditanya sama keluarganya begitu aja, malas kalau suruh berdoa, apalagi untuk menyembah Tuhan. Doa pribadinya berapa? Apalagi bilang pendeta-pendeta, pembicara-pembicara mimbar. Aduh, jangan main-main dah dengan Tuhan. Jangan cuma mengandalkan kefasihan berbicara, tapi tidak pernah duduk diam, tersungkur, tertelungkup di bawah kaki Tuhan, menyembah. Gehazi mengatasnamakan Tuhan untuk mencari keuntungan, padahal hanya untuk kepentingan pribadi, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kelihatan supaya jemaat puji, supaya orang-orang puji, tapi tidak punya hubungan karib dengan Tuhan. Banyak orang Kristen masih terikat dengan hal seperti ini, seperti hati Herodes, pura-pura ingin menyembah Tuhan Yesus. Ya, di dalam Matius
Ini kan tinggal beberapa hari lagi ya, semua orang Kristen akan merayakan. Tapi bagi saya dan saudara yang terikat dengan Tuhan, hati terikat dengan Tuhan, itu setiap hari kita menghormati kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu hadir dalam hati kita. Ya. Ayat 8 dalam Matius pasal 2. Kemudian ia, yaitu Herodes, menyuruh mereka ke Betlehem, menyuruh orang Majus ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama. Keren ya saudara-saudara, kelihatan seperti sungguh-sungguh. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Pura-pura ingin menyembah Yesus, tapi jauh di lubuk hatinya ia punya maksud hati yang jahat. Berapa banyak pelayan-pelayan Tuhan zaman sekarang berpura-pura melayani Tuhan, tetapi sedang menutupi dosa yang terus dia jalani setiap hari. Dia pura-pura melayani, pura-pura kelihatan seperti sungguh, tapi dia menutupi kebusukan, kemunafikannya dia. Punya semangat yang pura-pura hanya untuk menutupi dosanya. Ada lagu lama kan? Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tetapi jangan kepada Tuhan. Hati orang Kristen masih terikat dengan kemunafikan, dengan kebencian, dengan kebusukan. Pas tampil mimbar senyum aja, shalom, apa kabar, dahsyat, luar biasa. Padahal dosanya yang luar biasa, saudara. Penuh dengan keinginan daging, keinginan mata. Pelayan-pelayan Tuhan yang laki-laki kelihatan rohani di mimbar, tapi matanya penuh dengan percabulan, matanya penuh dengan zina. Suka melihat hal yang kotor. Pelayan-pelayan perempuan juga kelihatan seperti rohaniawan di depan mimbar, tetapi penampilannya sungguh memalukan. Tidak malu-malu untuk memakai baju yang kelihatan dada dan pahanya. Untuk apa? Dalam pelayanan untuk apa? Di gereja tampil rohani, roknya panjang banget ya Bapak Ibu. Begitu ada di tempat yang lain, begitu ada di tempat yang tidak ada suasana ibadahnya, memalukan Tuhan, mengecewakan Tuhan. Jangan bersandiwara terlalu lama, jangan munafik terlalu lama, jangan mempermainkan kemurahan Tuhan terlalu lama para pelayan-pelayan Tuhan perempuan. Saya mau berani katakan, ya kita harus berpenampilan kudus, sebab roh yang ada di dalam diri kita, ya, bait Allah, ya. Firman Tuhan berkata, siapa yang merusak bait Allah, dia akan dibinasakan. Kita seenaknya saja sebagai perempuan, kita memakai tubuh kita, pamer-pamer, tetapi di gereja kita sok-sok sebagai pelayan Tuhan yang kudus. Orang yang menabur dalam daging, dia akan menuai kebinasaan. Hatinya masih terikat dengan populer, ya, biar dunia bilang hebat, seksi abis. Kalau di luar gereja lu seksi abis, kalau di gereja kudus banget. Hati-hati, Anda sedang bermain dengan Tuhan, mempermainkan Tuhan. Hati-hati. Makanya hidupnya tidak pernah berbuah. Tuhan jadi nomor 3. Nanti ada masalah, Tuhan jadi nomor umum. Tuhan bilang sama Samuel, Sam, jangan lihat DP kecantikan, DP ketampanan, DP postur tubuh, DP kepintaran. Sebab kita tolak semua orang-orang seperti ini. Kita cuma lihat DP hati. Bukan yang dilihat manusia, yang kita lihat. Manusia melihat apa yang di depan mata, cantik, keren, maco. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat, aduh ini ayat luar biasa, sangat membangun saya, sangat membangun saya, sangat memotivasi saya. Biar hidup sederhana yang penting berkenan di hati Tuhan. Sehingga walaupun ada penindasan, walaupun ada kesukaran, kita tetap mampu bermegah karena kesengsaraan kita. Sehingga kita berkata seperti Rasul Paulus, aku senang dalam kelemahan, aku senang dalam penderitaan, karena kuasa Kristus menaungi saya. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti perempuan yang tadi sebelum masuk firman Tuhan saya katakan, dia sudah mengalami neraka di dalam hidupnya. Perempuan yang tidak benar, hatinya hancur, tidak ada alasan sebenarnya untuk dia bertahan. Tapi dia datang cari Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalunya, tapi Tuhan melihat isi hatinya.
Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara semua. Satu kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, relakan hatimu dan bertobat. Jika kau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, jangan keraskan hatimu. Mari utamakan Dia. Istimewakan Tuhan Yesus. Dia begitu baik loh saudara. Dia rela lahir di kandang yang hina, dibaringkan dalam palungan, dan dalam masa hidupnya lebih banyak menderita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. I will praise You, Jesus. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang ada di dalam rumah, sedang berlutut saat ini, sedang mengangkat tangan. Berikan hati kita saat ini. Berikan hati kita saat ini. Berikan hati kita saat ini ya. Berikan hati kita. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama-sama kita berkomitmen sambil kita katakan, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Waktu hati kita terikat dengan Tuhan, saya mau katakan, kita berani berkata sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak sanggup, tidak menolong kami akan tetap menyembah Tuhan. Kami akan tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu, tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan dengar setiap kami yang berseru.
buka tanganmu dimanapun engkau berada saat ini. Tuhan, berkati umat-umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah Jabez Ministry. Apapun yang menjadi pergumulan, kami percaya firman-Mu menjawab. Firman-Mu menjadi jawaban. Firman-Mu memberikan kemenangan. Bahkan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Henry Mongkau, sampai hari ini masih tetap setia melayani Tuhan. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Diberkati pelayanan ini, diberkati para hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan Jabez Ministry. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami mau berkata bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kami, ya, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya bahkan pedang, sebab di dalam semuanya itu kami lebih dari pemenang. Mari yang diberkati dan yang mengalami kemenangan sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.